Mata kita seringkali hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Kita menilai, kita berasumsi, tanpa benar-benar mencoba memahami. Hari ini, mari kita buka mata lebih lebar untuk melihat sebuah realitas yang ada di sekitar kita, yaitu disabilitas intelektual. Ini bukan sekadar istilah medis yang terdengar rumit. Ini adalah kondisi nyata yang memengaruhi cara seseorang belajar, berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Seringkali, kondisi ini disalahpahami sebagai kemalasan atau ketidakmauan untuk berusaha. Padahal, yang terjadi jauh lebih kompleks dari itu. Memahaminya adalah langkah pertama untuk menyingkirkan stigma dan membangun jembatan empati. Disabilitas intelektual, secara sederhana, berarti seseorang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan keterampilan adaptif. Fungsi intelektual ini mencakup kemampuan menalar, merencanakan, dan belajar dari pengalaman. Sementara itu, keterampilan adaptif adalah kemampuan praktis yang kita butuhkan untuk hidup sehari-hari. Contohnya seperti berkomunikasi, merawat diri, dan berinteraksi sosial secara wajar. Keterbatasan ini muncul sebelum usia 18 tahun, dan akan terus berlanjut sepanjang hidup. Ini bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan, melainkan bagian dari identitas seseorang. Tugas kita bukan untuk memperbaiki mereka, melainkan untuk memberikan dukungan yang tepat agar mereka bisa mencapai potensi terbaiknya. Pentingnya mengenali gejala sejak dini tidak bisa kita remehkan. Semakin cepat kita menyadari adanya tanda-tanda, semakin cepat pula intervensi dan dukungan bisa diberikan. Bayangkan sebuah fondasi rumah. Jika fondasi itu dibangun dengan kuat sejak awal, maka bangunan di atasnya akan lebih kokoh. Begitu pula dengan perkembangan anak. Dukungan yang tepat pada masa-masa krusial akan sangat menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Ini bukan hanya tentang prestasi akademik, tetapi juga tentang kebahagiaan, kemandirian, dan kemampuan mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat. Mengabaikan tanda-tanda awal sama saja dengan membiarkan mereka berjuang sendirian dalam sunyi. Oleh karena itu, artikel ini adalah sebuah ajakan. Sebuah ajakan untuk melihat lebih dalam, untuk bertanya lebih banyak, dan untuk peduli lebih tulus. Mari kita telusuri bersama perjalanan hidup individu dengan disabilitas intelektual, dari masa bayi hingga dewasa. Kita akan melihat tanda-tandanya, memahami tantangannya, dan yang terpenting, belajar bagaimana kita bisa menjadi bagian dari solusi. Karena pada akhirnya, kepedulian kita adalah cahaya yang bisa menerangi jalan mereka. Ini bukan sekadar wacana, ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan sesama manusia. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati dan pikiran yang terbuka. Perjalanan hidup setiap anak adalah sebuah keajaiban. Namun, terkadang ada jejak-jejak kecil yang menandakan bahwa seorang anak mungkin membutuhkan bantuan lebih. Pada tahap bayi dan balita, tanda-tanda disabilitas intelektual seringkali muncul dalam bentuk keterlambatan perkembangan. Ini adalah sinyal-sinyal awal yang harus kita perhatikan dengan saksama. Misalnya, seorang bayi mungkin terlambat mencapai tonggak perkembangan motorik penting. Ia mungkin lebih lambat untuk bisa berguling, duduk tanpa bantuan, merangkak, atau bahkan berjalan dibandingkan teman-teman sebayanya. Keterlambatan ini bukan sekadar masalah fisik, tetapi bisa menjadi jendela untuk melihat bagaimana otaknya memproses perintah dan mengordinasikan gerakan tubuh. Selain motorik, perhatikan juga perkembangan bicara dan bahasa. Komunikasi adalah kunci interaksi manusia. Seorang balita dengan kemungkinan disabilitas intelektual mungkin menunjukkan keterlambatan dalam mengoceh atau mengeluarkan kata-kata pertamanya. Mereka mungkin kesulitan memahami instruksi sederhana atau menunjuk benda yang disebutkan oleh orang tua. Kosakatanya berkembang sangat lambat, dan ia lebih sering menggunakan gerakan atau isyarat untuk mengungkapkan keinginannya. Tentu, setiap anak punya ritme perkembangan yang berbeda. Namun, jika keterlambatan ini terlihat sangat signifikan dan konsisten, inilah saatnya kita waspada dan mencari pendapat ahli. Bukan menunggu dengan harapan semua akan baik-baik saja. Kemandirian adalah aspek lain yang perlu kita amati. Seiring bertambahnya usia, balita seharusnya mulai menunjukkan keinginan untuk melakukan hal-hal sendiri. Misalnya, mencoba makan sendiri meski masih berantakan, berusaha memakai sepatu, atau membantu membereskan mainannya. Pada anak dengan disabilitas intelektual, dorongan untuk mandiri ini mungkin tidak sekuat itu.
Mereka mungkin tetap sangat bergantung pada pengasuh untuk melakukan tugas-tugas dasar yang seharusnya sudah bisa mereka coba sendiri. Mereka juga mungkin kesulitan dalam bermain, misalnya tidak tahu cara menggunakan mainan sederhana, atau tidak bisa bermain pura-pura seperti anak-anak lain. Mengenali tanda-tanda ini bukanlah untuk memberi label pada anak. Justru sebaliknya, ini adalah langkah awal yang penuh kasih untuk memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Jangan pernah merasa takut atau malu untuk berkonsultasi dengan dokter anak atau psikolog. Semakin dini kita mendapatkan diagnosis dan panduan, semakin efektif intervensi yang bisa kita berikan. Terapi wicara, terapi okupasi, atau program stimulasi dini dapat membuat perbedaan yang luar biasa. Mengabaikan firasat atau menunda tindakan hanya akan merugikan anak dalam jangka panjang. Ingat, deteksi dini adalah bentuk cinta dan tanggung jawab sebagai orang tua dan masyarakat. Memasuki usia sekolah adalah babak baru yang penuh harapan. Namun, bagi anak dengan disabilitas intelektual, gerbang sekolah bisa menjadi awal dari serangkaian tantangan yang berat. Disinilah perbedaan kemampuan belajar menjadi semakin nyata. Jika di rumah keterlambatannya mungkin masih bisa ditoleransi, di kelas yang berisi puluhan murid, kesulitannya akan terlihat jelas. Salah satu gejala utama adalah kesulitan dalam belajar akademik. Mereka mungkin sangat lambat dalam memahami konsep dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Materi pelajaran yang bagi teman-temannya mudah dipahami, bagi mereka bisa terasa seperti bahasa asing yang membingungkan. Kesulitan ini bukan karena mereka malas atau tidak mau mencoba. Otak mereka memproses informasi dengan cara yang berbeda dan dengan kecepatan yang lebih lambat. Mereka membutuhkan lebih banyak pengulangan, penjelasan yang lebih sederhana, dan contoh yang lebih konkret untuk bisa memahami satu konsep saja. Guru mungkin menjelaskan tentang penjumlahan, tetapi anak ini masih berjuang untuk mengenali angka. Teman-temannya sudah bisa membaca kalimat, sementara ia masih kesulitan mengeja suku kata. Akibatnya, mereka seringkali tertinggal jauh dari teman-teman sekelasnya, yang bisa menimbulkan rasa frustrasi dan menurunkan kepercayaan diri mereka secara drastis. Selain tantangan akademik, kemandirian di lingkungan sekolah juga menjadi masalah besar. Mereka mungkin kesulitan mengikuti rutinitas kelas, seperti menyiapkan buku sesuai jadwal atau membereskan tas sendiri. Mereka seringkali membutuhkan bantuan untuk tugas-tugas yang dianggap sepele oleh anak lain, misalnya membuka kotak makan siang atau mengancingkan baju seragam setelah pelajaran olahraga. Ketergantungan ini membuat mereka selalu membutuhkan pengawasan lebih dari guru. Di tengah kesibukan mengajar puluhan siswa, memberikan perhatian ekstra seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik di sekolah reguler. Aspek sosial juga tidak kalah rumitnya. Anak dengan disabilitas intelektual seringkali kesulitan memahami aturan-aturan sosial yang tidak terucapkan. Mereka mungkin sulit memulai percakapan, tidak mengerti lelucon, atau salah menafsirkan ekspresi wajah teman-temannya. Hal ini membuat mereka canggung dalam pergaulan, dan seringkali dikucilkan atau bahkan menjadi korban perundungan. Mereka mendambakan pertemanan, tetapi tidak tahu bagaimana cara membangun dan memeliharanya. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat bersosialisasi yang menyenangkan, justru bisa menjadi tempat yang sepi dan menakutkan bagi mereka. Mari kita bayangkan seorang anak bernama Budi, usia 8 tahun, duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dari luar, Budi tampak seperti anak-anak lainnya. Dia tersenyum, dia berlari saat istirahat, tetapi di dalam ruang kelas, dunianya berbeda. Saat guru meminta semua murid mengeluarkan buku matematika, Budi masih diam memandangi tasnya. Dia tidak ingat buku mana yang harus diambil. Teman sebangkunya harus menunjuk sampul buku berwarna biru agar Budi bisa mengikutinya. Ini bukan karena Budi nakal atau sengaja tidak memperhatikan. Ingatan jangka pendeknya sangat terbatas, dan instruksi verbal yang kompleks sulit ia proses dalam satu waktu. Saat pelajaran dimulai, guru menjelaskan konsep pengurangan dengan menggunakan gambar apel di papan tulis. Jika ada 5 apel, lalu dimakan 2, sisanya berapa? Tanya guru. Sebagian besar anak mengangkat tangan dengan antusias. Budi hanya menunduk, memainkan pensilnya. Baginya, konsep dimakan atau hilang yang abstrak itu sulit terhubung dengan simbol angka di buku tulisnya. Dia membutuhkan benda nyata. Dia perlu memegang 5 kelereng, lalu menyingkirkan 2 kelereng untuk bisa benar-benar memahami bahwa sisanya adalah 3.
Tanpa bantuan konkret seperti itu, pelajaran matematika terasa seperti teka-teki tanpa petunjuk. Waktu istirahat tiba. Anak-anak lain berlarian ke halaman, membentuk kelompok-kelompok kecil untuk bermain kejar-kejaran atau sepak bola. Budi ingin sekali bergabung. Dia berjalan mendekati sekelompok teman yang sedang tertawa. Namun, dia hanya berdiri di pinggir, tidak tahu bagaimana cara memulai interaksi. Dia tidak mengerti aturan permainan yang sedang mereka bicarakan. Akhirnya, dia hanya duduk sendirian di bangku taman, memperhatikan teman-temannya dari kejauhan. Keinginannya untuk terhubung sangat besar, tetapi keterampilan sosialnya tidak cukup untuk menjembatani jurang itu. Rasa sepi pun menyelimutinya di tengah keramaian. Kisah Budi adalah cerminan dari ribuan anak dengan disabilitas intelektual di sekolah-sekolah kita. Mereka hadir secara fisik, tetapi seringkali tidak terlihat secara akademis dan sosial. Mereka bukan anak yang bodoh. Mereka hanya belajar dengan cara yang berbeda. Mereka membutuhkan guru yang lebih sabar, metode pengajaran yang lebih visual dan konkret, serta teman-teman yang lebih pengertian. Kisah seperti Budi seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua, pendidik, orang tua, dan masyarakat, bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuannya, bukan dipaksa masuk ke dalam cetakan yang sama. Masa remaja adalah periode badai dan tekanan bagi siapapun. Ini adalah masa pencarian jati diri, di mana tekanan teman sebaya dan tuntutan akademis semakin berat. Bagi remaja dengan disabilitas intelektual, periode ini menjadi berkali-kali lipat lebih sulit. Jurang perbedaan antara mereka dan teman-temannya semakin melebar. Sementara teman-teman mereka mulai membicarakan tentang ujian masuk universitas, cinta pertama, dan rencana masa depan, mereka mungkin masih berjuang dengan konsep-konsep sosial yang lebih dasar. Mereka mulai menyadari bahwa mereka berbeda, dan kesadaran ini bisa sangat menyakitkan serta memicu krisis identitas yang mendalam. Tantangan akademis di tingkat sekolah menengah menjadi semakin abstrak dan kompleks. Pelajaran seperti aljabar, fisika, atau sastra membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menjadi kelemahan utama mereka. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan alat bantu hitung atau gambar sederhana. Tuntutan untuk menganalisis, menyimpulkan, dan berpikir kritis membuat mereka semakin tertinggal. Hal ini seringkali menimbulkan frustrasi yang besar, baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi guru dan orang tua. Mereka mungkin mulai menunjukkan penolakan untuk pergi ke sekolah, karena sekolah tidak lagi menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan mereka, melainkan sumber kegagalan yang konstan. Di sisi sosial, tekanan untuk menyesuaikan diri menjadi sangat kuat. Remaja sangat peduli dengan citra dan penerimaan sosial. Remaja dengan disabilitas intelektual seringkali kesulitan mengikuti tren, slang, atau lelukon yang populer di kalangan teman sebayanya. Perilaku mereka yang mungkin dianggap kekanak-kanakan, membuat mereka mudah menjadi target ejekan atau perundungan. Mereka ingin memiliki pacar, ingin pergi ke pesta, ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok, tetapi mereka tidak memiliki perangkat sosial untuk menavigasi dunia pergaulan remaja yang rumit. Isolasi sosial yang mereka rasakan bisa berujung pada depresi dan kecemasan. Selain itu, masa remaja adalah saatnya mempersiapkan diri untuk kemandirian. Namun, bagi mereka, konsep ini penuh dengan rintangan. Mereka mungkin belum bisa dipercaya untuk bepergian sendiri menggunakan transportasi umum. Mengelola uang saku, bahkan dalam jumlah kecil, bisa menjadi tantangan yang luar biasa. Membuat keputusan sederhana, seperti memilih kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan memilih pakaian yang sesuai untuk sebuah acara, bisa terasa membebani. Orang tua seringkali dihadapkan pada dilema. Haruskah mereka terus melindungi anaknya? Atau haruskah mereka mulai mendorong kemandirian, meski risikonya besar? Menemukan keseimbangan yang tepat adalah kunci untuk membantu mereka bertransisi menuju kedewasaan. Ketika masa remaja berlalu, tantangan tidak berhenti. Justru, dunia orang dewasa menyajikan rintangan yang lebih besar dan lebih nyata bagi individu dengan disabilitas intelektual. Salah satu tantangan terbesar adalah mencapai kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang kita anggap biasa seperti mengelola rumah tangga, bisa menjadi tugas yang sangat rumit. Merencanakan menu makanan, berbelanja bahan makanan sesuai anggaran, memasak makanan yang aman dan sehat,
serta menjaga kebersihan rumah adalah serangkaian tugas yang membutuhkan kemampuan eksekutif, merencanakan, mengorganisir, dan melaksanakan, yang seringkali terbatas pada mereka. Pengelolaan keuangan pribadi adalah tembok tinggi lainnya. Konsep abstrak seperti menabung, membayar tagihan tepat waktu, memahami bunga pinjaman, atau sekadar membuat anggaran bulanan bisa sangat membingungkan. Mereka rentan menjadi korban penipuan atau dimanfaatkan secara finansial karena kepolosan dan ketidakmampuan mereka untuk memahami implikasi dari sebuah keputusan finansial. Tanpa bimbingan dan pengawasan yang konsisten, mereka bisa dengan mudah terjerat utang atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, yang pada akhirnya mengancam stabilitas hidup mereka. Kemandirian finansial seringkali menjadi tujuan yang sulit dicapai tanpa dukungan struktur yang kuat. Mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan adalah perjuangan berikutnya. Banyak dari mereka yang memiliki etos kerja yang baik dan sangat ingin berkontribusi. Namun, mereka seringkali tersandung pada proses rekrutmen yang tidak ramah disabilitas, seperti tes tertulis yang rumit atau wawancara yang membutuhkan kemampuan komunikasi tingkat tinggi. Sekalipun berhasil mendapatkan pekerjaan, mereka mungkin kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis, memahami instruksi yang kompleks, atau berinteraksi dengan rekan kerja. Stigma dan kurangnya pemahaman dari atasan atau kolega juga seringkali menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, bukan karena tidak mampu, tetapi karena kurangnya akomodasi yang wajar. Selain tantangan praktis, ada juga tekanan sosial dan emosional. Sebagai orang dewasa, mereka mendambakan hubungan romantis, pernikahan, dan membangun keluarga sendiri, sama seperti orang lain. Namun, menavigasi kompleksitas hubungan intim bisa sangat sulit. Mereka juga sering merasa kesepian karena lingkaran pertemanan mereka menyusut seiring berjalannya waktu. Masyarakat seringkali masih memandang mereka sebagai anak-anak abadi, bukan sebagai orang dewasa dengan hak, keinginan, dan perasaan yang sama. Perjuangan untuk diakui sebagai individu yang utuh dan setara adalah pertempuran batin yang mereka hadapi setiap hari. Mari kita kenali sosok bernama Sari, seorang wanita berusia 25 tahun dengan disabilitas intelektual ringan. Sari selalu bermimpi untuk bisa bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Setelah lulus dari sekolah luar biasa, ia penuh semangat mencari pekerjaan. Namun, kenyataan menamparnya dengan keras. Puluhan lamaran yang ia kirimkan tidak pernah mendapat jawaban. Sekali waktu ia dipanggil wawancara untuk posisi pelipat pakaian di sebuah toko retail. Pewawancara memberinya pertanyaan-pertanyaan cepat dan abstrak tentang motivasi dan visi jangka panjang. Sari, yang lebih terbiasa dengan instruksi konkret, menjadi gugup dan tidak bisa menjawab dengan lancar. Ia pun gagal. Tidak menyerah. Keluarga Sari membantunya menemukan sebuah kafe lokal yang memiliki program inklusi. Pemilik kafe, Ibu Rina, bersedia memberikan kesempatan. Tugas pertama Sari adalah membersihkan meja dan memastikan area makan selalu rapi. Ibu Rina tidak hanya memberinya daftar tugas. Ia membuatkan sebuah papan bergambar yang menunjukkan langkah-langkah pekerjaan, semprotkan cairan pembersih, lap meja dengan gerakan memutar, keringkan dengan lap bersih, rapikan kursi. Instruksi visual yang jelas ini membuat Sari cepat mengerti. Ia melakukan tugasnya dengan teliti dan penuh kebanggaan. Ia mungkin lambat, tetapi hasilnya selalu sempurna. Tantangan muncul ketika kafe sedang ramai. Suara bising, pesanan yang datang silih berganti, dan rekan kerja yang bergerak cepat membuat Sari kewalahan. Ia menjadi cemas dan gerakannya melambat, bahkan kadang hanya terdiam bingung. Melihat ini, Ibu Rina tidak memarahinya. Sebaliknya, ia mengajak Sari ke dapur yang lebih tenang dan memberinya tugas baru saat jam sibuk menyortir sendok, garpu, dan pisau ke dalam wadahnya masing-masing. Tugas yang repetitif dan terstruktur ini menenangkannya. Ini adalah contoh akomodasi yang wajar, yaitu menyesuaikan tugas dengan kemampuan karyawan, bukan memaksa karyawan untuk sesuai dengan tugas. Kisah Sari menunjukkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada dunia kerja yang kaku dan tidak ramah, yang hanya melihat keterbatasan. Di sisi lain, ada lingkungan kerja yang suportif dan mau beradaptasi, yang fokus pada kekuatan. Sari mungkin tidak akan pernah bisa menjadi manajer kafe, tetapi adalah karyawan yang sangat loyal, rajin, dan dapat diandalkan untuk tugas-tugas yang sesuai dengannya. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa dengan kesempatan, pemahaman, dan sedikit penyesuaian,
Individu dengan disabilitas intelektual tidak hanya bisa bekerja, tetapi juga bisa menjadi aset berharga bagi perusahaan dan masyarakat. Di balik setiap individu dengan disabilitas intelektual yang berhasil melampaui batasannya, selalu ada tangan-tangan yang tak kenal lelah merangkul dan mendukung. Peran keluarga, terutama orang tua, adalah fondasi dari segalanya. Merekalah pendukung pertama, guru pertama, dan advokat pertama bagi anak mereka. Dukungan di rumah dimulai dari penerimaan tanpa syarat, menerima bahwa anak mereka berbeda, dan mencintai mereka apa adanya, bukan seperti apa yang mereka harapkan. Dari penerimaan inilah lahir kesabaran untuk mengajari keterampilan dasar berulang kali, merayakan setiap kemajuan sekecil apapun, dan menciptakan lingkungan rumah yang aman, terstruktur, dan penuh stimulasi positif. Di rumah, tips praktis bisa sangat membantu. Gunakan jadwal visual dengan gambar atau tulisan sederhana untuk membantu mereka memahami rutinitas harian, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur. Pecah tugas-tugas yang kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, alih-alih berkata bersihkan kamarmu, katakan pertama, taruh semua mainan ke dalam kotak. Berikan instruksi yang jelas, singkat, dan satu persatu. Gunakan banyak pujian dan penguatan positif untuk membangun kepercayaan diri mereka. Yang terpenting, libatkan mereka dalam kegiatan keluarga sehari-hari untuk melatih keterampilan hidup dan membuat mereka merasa menjadi bagian yang penting. Di sekolah, guru memegang peran sentral sebagai jembatan menuju dunia pengetahuan dan sosial. Guru yang efektif adalah guru yang mau belajar tentang kebutuhan spesifik setiap muridnya. Mereka harus bisa beradaptasi. Ini berarti menggunakan berbagai metode pengajaran yang tidak hanya mengandalkan ceramah. Manfaatkan alat bantu visual seperti gambar, video, dan benda nyata. Berikan lebih banyak waktu bagi mereka untuk menyelesaikan tugas atau ujian. Dudukkan mereka di barisan depan untuk meminimalkan distraksi dan memudahkan pengawasan. Bentuk kelompok belajar kecil di mana mereka bisa dibantu oleh teman-temannya dalam suasana yang lebih santai dan suportif. Kolaborasi antara rumah dan sekolah adalah kunci emas kesuksesan. Harus ada komunikasi yang terbuka dan teratur antara orang tua dan guru. Orang tua bisa memberikan informasi berharga tentang kekuatan, kelemahan, dan cara belajar anak yang paling efektif. Sebaliknya, guru bisa memberikan laporan tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi anak di sekolah. Bersama-sama, mereka bisa menyusun program pembelajaran individual yang realistis dan terukur. Ketika keluarga dan sekolah berjalan seiring, bergandengan tangan, maka anak dengan disabilitas intelektual tidak lagi berjalan sendirian. Mereka berjalan di atas jembatan kokoh yang dibangun oleh cinta dan kerja sama. Kita telah melakukan perjalanan panjang, menyelami setiap tahap kehidupan individu dengan disabilitas intelektual. Dari tangisan pertama seorang bayi, hingga perjuangan mencari tempat di dunia orang dewasa. Jika ada satu benang merah yang mengikat semua cerita ini, itu adalah pesan yang kuat dan jelas, pentingnya deteksi dini dan dukungan yang berkelanjutan. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau menunda tindakan. Setiap hari yang terlewat tanpa intervensi yang tepat adalah kesempatan yang hilang untuk membangun fondasi yang lebih baik bagi masa depan mereka. Deteksi dini bukanlah tentang mencari-cari kesalahan, melainkan tentang membuka pintu pertolongan selebar-lebarnya. Intervensi dini, seperti terapi wicara, okupasi, atau perilaku, yang diberikan pada usia balita dapat memberikan hasil yang luar biasa. Otak anak pada usia ini sangat plastis dan mudah menyerap stimulasi. Bantuan yang tepat pada masa emas ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, motorik, dan sosial mereka secara signifikan. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita berikan untuk masa depan mereka. Investasi ini akan mengurangi kesenjangan perkembangan mereka dengan teman sebayanya, mempersiapkan mereka lebih baik untuk memasuki dunia sekolah, dan pada akhirnya, mengurangi tingkat ketergantungan mereka saat dewasa nanti. Menunggu hingga masalah menjadi besar adalah sebuah kesalahan yang mahal. Dukungan tidak boleh berhenti setelah intervensi dini. Ini harus menjadi sebuah proses yang berkelanjutan, yang beradaptasi dengan kebutuhan mereka seiring perubahan tahap kehidupan. Dukungan di sekolah dasar akan berbeda dengan dukungan yang dibutuhkan di masa remaja atau saat mereka memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi, yang melibatkan keluarga, sekolah, layanan kesehatan, dan komunitas.
Kita perlu menciptakan sebuah ekosistem yang ramah disabilitas, di mana mereka tidak hanya ditoleransi, tetapi juga diterima, dihargai, dan diberi kesempatan yang setara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Pada akhirnya, ini adalah panggilan untuk kita semua. Panggilan untuk menjadi masyarakat yang lebih peduli, lebih berempati, dan lebih inklusif. Mari kita mulai dari diri sendiri. Hilangkan prasangka dan stigma, gantikan tatapan aneh dengan senyuman ramah. Tawarkan bantuan jika kita melihat mereka kesulitan, dukung bisnis yang mempekerjakan mereka. Edukasi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Karena kualitas sebuah masyarakat tidak diukur dari seberapa megah gedungnya, tetapi dari seberapa baik ia merawat warganya yang paling rentan. Dengan membuka mata dan hati, kita bisa bersama-sama menciptakan dunia, di mana setiap individu, terlepas dari kemampuannya, in sesorkan silat, bagnan from Pari.